Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye, Silver Fox dan Grand Tutor sebenarnya lebih tua dari Chu Qingling tetapi mereka hanyalah raja muda kecil. Meski demikian, mereka dianggap ahli di kalangan generasi muda. Inilah alasan mengapa mereka menjadi calon kaisar. Apalagi mendiang kaisar hanyalah seorang santo agung saat itu. Namun, dia adalah seorang suci sejati atau bahkan lebih kuat di usia yang begitu muda. Ini menunjukkan dao, kekuatan, dan bakatnya yang luar biasa. Tidak heran mengapa para leluhur memandangnya dengan sangat hormat dan berpikir bahwa dia bisa menjadi kaisar sejati. Ini memang benar. Satu-satunya kekurangannya adalah pengalaman dan waktu. Kemarahan seorang Sein sejati tentu saja sangat menakutkan. Itu sebabnya semua orang mundur dan menjaga jarak aman. Kamu bukan lawanku, Li Qiye dengan santai berkata tanpa memandangnya. Ini hanya membuat orang berpikir bahwa dia lebih gila lagi. Dia cukup kuat untuk mengalahkan banyak anggota generasi tua. Hanya nenek moyang yang bisa melawannya. Meninggalkan, dia mengucapkannya dengan dingin dengan aura yang menakutkan. Murid-murid yang lebih lemah merasakan kaki mereka semakin lemah. Pintu terbuka saat semua orang berlari keluar. Beberapa bahkan beredar guling di tanah, mengetahui bahwa tempat ini akan menjadi medan perang. Jika mereka tidak berhasil keluar tepat waktu, mereka bisa berubah menjadi kabut darah. Ledakan, jendela dan pintu tertutup rapat setelah semua orang pergi. Seluruhnya tampak tertutup rapat sekarang. Jangan khawatir, saya akan memberi Anda sedikit perhatian dengan menjaga pemukulan di balik pintu tertutup, dia menegaskan. Jika bukan karena Wang Han yang meminta untuk merawat bocah ini, dia akan memukulnya hingga menyerah, tidak bisa meninggalkan tempat tidurnya selama berbulan-bulan. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia memiliki hubungan baik dengan Wang Han. Namun, satu berasal dari klan Wang sementara yang lainnya dari Kamchu. Selain itu, Wang Han bertanggung jawab atas institusi sekuler sementara Qingling fokus untuk menjadi kaisar sejati. Oleh karena itu, keduanya jarang mendapat kesempatan untuk bertemu. Meski begitu, hubungan mereka tetap erat. Wang Han bermaksud melakukan pelanggaran oleh para tetua dan terancam digulingkan. Dia berhasil meminta seorang pelayan untuk membawakan surat kepada Qingling, menyuruhnya untuk menjaga Li Qiye dengan baik. Tentu saja, surat ini tidak memuat informasi tentang identitas Li Qiye. Qingling cukup baik untuk membantu Li Qiye kali ini sehingga dia tidak akan jatuh ke dalam kepungan gabungan dari fraksi atas dan institusi suci. Jadi aku harus berterima kasih padamu. Gadis kecil yang menarik. Li Qiye tersenyum dan kecewa, namun, kemampuanmu saat ini tidak cukup untuk mengalahkanku. Bahkan jika kamu menjadi kaisar sejati, itu tetap tidak mungkin, kecuali kamu memiliki kekayaan dan ciptaan yang sama dengan leluhur gila, itu mungkin sulit. Qingling sendiri akhirnya mengira pria itu gila. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa menghadapi siapapun di dunia ini. Lebih jauh lagi, dia bahkan percaya ketika pria itu mengatakan bahwa dia bukan tandingannya saat ini. Tapi bualan berturut-turut itu terlalu berlebihan. Bahkan kaisar sejati bukanlah tandingannya. Hanya seseorang seperti leluhur gila yang memenuhi syarat untuk melawannya. Pria itu pasti punya kasus delusi keagungan yang buruk. Belum lagi pengadilan gila, tapi bahkan di antara tiga dewa, berapa banyak yang meremehkan kaisar sejati seperti ini. Bagaimana nenek-nenek moyang? Tidak ada yang berani menantangnya. Nenek moyang adalah keberadaan yang tak terjangkau. Hanya di alam tertinggi seseorang akan benar-benar memahami betapa kuatnya seorang nenek moyang. Tapi sekarang, tidak ada seorang pun yang melakukan hal itu. Dia pasti lelah hidup, sangat bodoh. Dia tidak bisa memahami kepercayaan dirinya dan berkata dengan dingin, kata-katamu saja sudah pantas untuk mati. Jika bukan karena permintaan yang mulia, Anda akan mati di sini hari ini. Dia tidak mengerti mengapa Wang Han menghormati pria ini. Ratu cukup pintar untuk mengetahui lebih baik. Bagaimana anak nakal ini meyakinkannya sebaliknya. Li Qiye tidak terkejut dengan tanggapannya dan berkata, jika bukan karena Wang Han, kamu tidak akan mendapatkan keberuntungan hari ini. Ayo, tuangkan minumanku. Dia hampir muntah darah karena marah, terutama karena sikapnya yang malas dan santai.
Semua orang pasti ingin meninju wajah menyebalkan ini. Jenderal Chu, tolong lakukan itu. Yang Seng Ping menyerahkan panci itu dan mengedipkan matanya berulang kali. Ini bukanlah upaya untuk menyenangkan atau menjatuhkannya. Dia melakukannya karena dia mengetahui identitas asli Li Qiye. Seng Ping bukanlah orang penting di Istana Gila, tetapi dia menyadari potensinya dan ingin dia menjadi kaisar sejati. Bagaimanapun, sebagai anggota, dia ingin menjadi pengadilan lebih kuat. Itu hanya akan membuat masa depan lebih menjanjikan bagi Grand Sword. Seng Ping tidak ingin benih seperti dia dihancurkan di sini. Mungkin itulah akibatnya jika dia membuat marah Li Qiye. Inilah sebabnya dia menyerahkan cangkir itu padanya. Itu adalah sebuah sinyal, sebuah upaya untuk membantu masa depan pengadilan. Li Qiye secara alami memahami hal ini dan hanya tersenyum. Dia mendapat ilusi saat memegang pot anggur. Perasaan ini terlalu aneh, semuanya terasa sangat alami seolah-olah memang seharusnya begitu. Menuangkan anggur untuk Li Qiye bukanlah sesuatu yang luar biasa sama sekali. Sementara itu, Li Qiye terus melakukan pekerjaannya di sana bersama Xi Jing. Qingling memandang dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah orang ini gila? Tapi dia jelas tidak gila. Sikap santai itu tidak mungkin berasal dari orang gila. Tapi dia bisa jadi apa lagi? Dia memiliki ketenangan seperti seseorang yang tidak takut gunung Tai runtuh. Orang gila tidak akan dihormati oleh ratu yang kemampuannya sangat dia ketahui. Wang Han pasti punya alasan untuk melakukan itu. Li Qiye menarik meja dan memerintahkan, menyela pemikirannya, sampai penuh. Gadis itu seperti kesurupan dan berjalan ke hamparan, menuangkan anggur ke dalam cangkirnya. Setiap tindakan terasa begitu alami. Dia tidak berbeda dengan pelayan yang melayaninya, dan dia layak menerima berkah ini. Suasananya menyerupai aliran udara, sesuai dengan tatanan dunia ini, tidak seorang pun boleh terkejut dengan pemandangan ini. Orang lain akan menganggap perlakuan ini darinya sebagai suatu kehormatan tertinggi, tetapi tidak dengan Li Qiye. Kehadirannya di sini membuat yang tidak masuk akal menjadi masuk akal, yang tidak logis menjadi logis. Setelah menuangkan beberapa cangkir lagi, dia akhirnya lolos dari pingsannya dan kelelahan gigi karena marah. Sejak kapan dia mengikuti perintah seperti pelayan? Sikapnya yang seolah-olah ini adalah hal yang normal membuatnya semakin marah. Dia siap melampiaskan amarahnya pada seseorang. Chu Qingling sangat kesal setelah mendapatkan kembali akalnya. Baik atau buruk, dia tetaplah seorang suci sejati. Bagaimana dia bisa merasa nyaman setelah dituntun seperti ini? Dia meletakkan teko anggur di atas meja dan dengan dingin mengawasi, Yang Mulia mendapat kecaman dari para tetua karena Anda diambang pemecatan dari posisinya. Tapi lihat sekarang dirimu, berlari ke tempat ini dan bersenang-senang sementara. Ratu masih mengenangmu. Dia tidak akan peduli dengan pria gila sombong ini jika Ratu tidak meminta bantuan. Motif Ratu masih belum diketahui. Li Qiye hanya mengirimkan ketidakpuasannya, segala sesuatu ada harganya. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan sesuatu jika tidak melakukan apapun. Contohnya, menyanjung majikannya, memerintah kepala dan membungkukkan punggung, semua yang diperlukan dalam kehidupan. Dia menyesap lagi sebelum melanjutkan, logika ini diperkuat ketika seseorang bersaing untuk mendapatkan kekuatan besar. Jika Wang Han bahkan tidak bisa menangani klannya, lalu bagaimana dia bisa mengatur sistem dan garis keturunannya? Ketidakmampuan seperti itu hanya akan menyia-nyiakan investasi saya lebih lanjut. Oleh karena itu, dia perlu membuktikan dirinya terlebih dahulu. Dia kemudian meliriknya sekilas, kamu mengira Wang Han menyuruhmu menjagaku, tapi aku khawatir kamu salah paham. Dia sebenarnya ingin kamu melayaniku dengan baik. Anda, sejak kapan dia harus melayani seseorang di Insane Court? Siapa yang berani menerima perlakuan seperti itu? Dia mengabaikannya lagi dan berkata, kamu seharusnya berterima kasih kepada Wang Han. Tindakannya ini jelas menunjukkan betapa dia menyukaimu. Jika tidak, dia tidak akan memberikan kesempatan berkah seperti itu kepada orang lain. Dia berharap dengan ini, Anda akan lebih siap membantu di masa depan. Sayangnya, dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengasah kemampuan orang-orangnya, terlalu terbiasa berada di belakang panggung sehingga kurang memiliki ketegasan dan ketangguhan. Jika dia bisa melakukan perubahan yang diperlukan, dia pasti bisa menjadi permaisuri berikutnya. Dia mengklaim. Dengan itu, dia meletakkan cangkirnya dan mengetuk meja dengan perintah, isi. Anda,
Terlepas dari kemarahan dan keengganannya, dia tetap mengisi cangkir untuknya, seperti kesurupan. Jangan dorong. Dia berbaring gigi sambil melihat wajahnya yang bisa ditinju. Ini terlalu meremehkan untuk diterima. Si Jing melihatnya dengan enggan menuangkan minuman dan harus menahan tawanya dengan menutup mulut. Jika kamu ingin melakukannya, lakukanlah dengan baik. Li Qiye berkata, jangan sia-siakan niat baik Wang Han. Dia bisa melakukan ini sendiri dan melakukan pekerjaannya dengan lebih baik, tapi dia berharap mendapat dukungan kuat di masa depan yang bisa membantu merevitalisasi sistem Dao. Kamu berbicara seolah-olah kamu bisa menjadikan permaisuri berikutnya. Qingling merengut, ada banyak arus dan skema yang mendasarinya. Mata ada di mana-mana, semuanya terpusat pada kekuasaan kerajaan. Banyak kandidat yang menunggu kesempatan untuk merebut tahta. Mereka juga cukup mampu dengan dukungan yang kuat, seperti Su Ziji. Menjadikan Wang Han sebagai pemimpin berikutnya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dia berbicara dari hati dan pemahamannya yang mendalam tentang situasi saat ini. Meskipun sudah ada permaisuri sebelumnya dalam sistem, Wang Han adalah seorang ratu pada awalnya. Beralih dari ratu ke permaisuri jauh lebih sulit bahkan jika dia berasal dari klan Wang. Dia akan menghadapi tentangan dari berbagai tempat. Baik institusi suci maupun fraksi atas tidak akan memihaknya. Bahkan klannya mungkin juga tidak akan memaafkan hal ini. Oleh karena itu, dia berada dalam situasi yang sulit. Hanya tahta pengadilan gila, bahkan tidak ada kaisar sejati atau nenek moyang, tidak sulit sama sekali, saya tinggal memilih siapa saja dan mereka akan mendapatkan peran tersebut. Tentu saja, kami akan menunggu untuk melihat apakah dia dapat mengatasi masalah saat ini terlebih dahulu. Dia menjawab dengan acuh tak acuh. Qingling memandang dengan bingung, berpikir bahwa dia telah menjadi gila saat ini karena bisa membuat komentar seperti itu. Kamu pikir kamu siapa? Kaisar sejati, atau nenek moyang? Dia mengemukakan sambil mengungkapkan kenyataan yang ada, tahta sistem tidak dapat diputuskan oleh satu orang saja. Bahkan jika kekuatan eksternal memilih untuk tidak berpartisipasi, pihak-pihak yang berada di pengadilan akan berjuang sampai akhir kaisar berikutnya melalui negosiasi. Keempat kekuatan besar itu sendiri harus mencapai konteks internal melalui musyawarah. Misalnya, lembaga suci bagian menjadi wilayah utara dan halaman selatan. Jika Silver Fox dari Northern Territory ingin seluruh institusi membantu, dia harus meyakinkan Southern Courtyard untuk mendukungnya juga. Jika tidak, pengadilan selatan dapat memiliki kandidatnya sendiri, dan kekuasaan institusi akan terpecah. Itu karena kamu bukan aku. Li Qiye tersenyum dan berkata, peraturanmu tidak ada siapapun di suhu dingin, aku bisa menunjuk pun yang aku inginkan sebagai kaisar baru. Institusi suci, fraksi atas, sia-sia, ada banyak klan dan sekte dalam sistem ini, tetapi hanya satu sumber Dao. Selama masih ada, aku adalah penguasa tempat ini, mengerti? Dia berdiri di sana, bingung sambil mengamatinya. Dia sekarang yakin bahwa orang ini bukanlah orang bodoh atau gila. Masalahnya adalah konten yang keluar dari mulut. Dia tidak tahu bagaimana orang yang tampak biasa ini akan mengatur kekuatan besar dan menekan semua klan dan sekte lainnya sehingga Wang Han dapat naik tahta. Jika seseorang mampu melakukan hal ini, itu akan menjadi kaisar sejati yang dihasilkan oleh sistem. Ini adalah satu-satunya makhluk yang bisa berada di atas hukum dan memaksa semua kekuatan lain untuk tunduk. Kalau tidak, itu hanya lamunan orang bodoh. Itulah mengapa Anda harus menghargai kesempatan ini dan memanfaatkannya. Li Qiye mengangkat cangkir kosong lainnya. Dia secara tidak sengaja mengikuti perintahnya dengan cara yang alami dan intinya seolah-olah dia adalah pembantunya. Egomaniak. Akalnya kembali dan dia menyadari apa yang baru saja terjadi. Saya tidak tahu tentang itu, tapi saya tahu bahwa tanpa pelatihan, Anda tidak akan menjadi kaisar sejati terlepas dari bakat dan pemahaman Anda yang luar biasa. Memang ada penutupan, semuanya akan sia-sia jika Anda tidak bisa mengatasinya. Dia berkata perlahan, omong kosong. Dia tidak setuju, menurut Anda, saya tidak mengetahui situasi saya lebih baik daripada siapapun. Benarkah? Dia tersenyum menanggapi, saya tahu bahwa kedua Dao Anda dari Kaisar Sejati Chu dan leluhur gila tidak terhubung dengan baik. Merit Law dari Kaisar, betapapun menakjubkan dan kuatnya, tetap berasal dari Grand Dao sang nenek-nenek moyang. Oleh karena itu, untuk melangkah lebih jauh,
merit law yang paling sesuai tetap bergantung pada metode dasar nenek moyang. Sayangnya, terlalu banyak orang bodoh di dunia ini yang hanya melihat apa yang ada di hadapannya. Daripada mengembangkan pilar-pilar dasar ini, mereka memilih untuk memilih hukum pemerintahan tingkat tinggi. Tetapi jika metode dasar tidak berguna, nenek moyang tidak akan menggunakannya untuk menciptakan tanah Dao di sini, membentuknya menjadi fondasi tempat ini. Dia memandangnya dan berkata, dia tentu saja terkejut karena dia dengan tepat mengungkapkan situasi saat ini. Faktanya, banyak leluhur yang menyadari bahwa hukum kebajikan Kaisar Sejati Chu bukanlah tandingan sang leluhur. Namun, beberapa orang menganggapnya terlalu berbakat. Mengolah metode dasar ini hanya akan membuang-buang waktu. Awal dari pemaparannya terdiri dari hukum mental paling mendalam dari Kaisar Sejati Chu. Dia tidak mengecewakan leluhur dari perkemahan Chu ini sama sekali karena bakatnya memang luar biasa. Dia melampaui teman-temannya dan menjadi murid nomor 1. Mungkin sulit mengingatkan leluhur Chu karena memilih rute ini. Faktanya, banyak sistem Dao juga melakukan hal ini, tidak banyak yang ingin memulai dari metode dasar. Lagi pula, siapa yang mau menggunakan sarung tangan yang terbuat dari batu giok untuk memindahkan beberapa batu bata? Hanya senior yang berwawasan luas yang menuntut hal seperti itu. Dia bisa dianggap sebagai milikku. Banyak yang mengetahui bahwa tambang tersebut dapat dimurnikan dan dibuat untuk menghasilkan lebih banyak emas. Namun, usahanya mungkin terlalu besar dan beberapa orang lebih memilih mengambil bongkahan emas secara acak yang berserakan. Pada awalnya, nenek moyang Chu ingin mengambil jalan keluar yang mudah, membiarkan mengembangkan hukum pahala yang paling mendalam dari Kaisar Sejati Chu. Sayangnya, setelah mencapai level tertentu, para leluhur memiliki tujuan yang lebih besar lagi, ingin menggali tambang sepenuhnya. Pada akhirnya, ada perbedaan besar antara Kaisar Sejati Chu dan leluhur gila. Oleh karena itu, mereka ingin dia menukar Dao. Ini seharusnya tidak menjadi masalah mengingat bakat dan pemahamannya. Bagaimanapun, Dao Kaisar Sejati Chu berasal dari Dao leluhur gila. Keduanya harus bisa selaras dengan sempurna, ibarat sungai yang bercabang ke lautan, aliran alami Duni. Permasalahannya adalah kesulitan dalam implementasi sebenarnya, tidak ada yang sempurna di dunia ini tetapi prosesnya tidak mulus sama sekali. Jika tujuan Qingling adalah menjadi dewa sejati yang kuat, ini tidak akan menjadi masalah. Namun, bagaimana menjadi kaisar sejati atau bahkan nenek moyang? Ini jauh lebih sulit. Hanya satu celah kecil di jalan ini yang pada akhirnya bisa menjadi jurang yang sangat besar. Ini adalah rahasia besar yang hanya diketahui oleh dia dan leluhur tingkat tertinggi dari Kamchu. Oleh karena itu, dia benar-benar terkejut saat ini. Bagaimana kamu tahu? Dia memandang dengan tidak percaya. Li Qiye terkekeh sambil menjawab, tidak ada rahasia di mataku. Sedangkan untuk menghubungkan Grand Dao, sulit untuk menjadi sempurna. Masalah Anda tidak besar atau kecil, hanya membutuhkan keadaan relaksasi dan istirahat. Dengan ini, cedera kecil di Grand Dao Anda akan menutup tetapi apa yang bisa mempercepatnya? Ginseng darah, yang terbaik dan tertua. Inilah alasan kamu datang ke Ivory Gap. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telanjang di hadapannya tanpa rahasia atau privasi untuk dibicarakan. Hal ini membuatnya secara tiba-tiba beberapa langkah mundur karena rasa takut. Semua orang di sini untuk menikmati ginseng. Dia membalas dengan lemah, mengetahui bahwa ini bukanlah alasan yang baik. Li Qiye tersenyum dan mengangguk, itu benar, para tetua dan murid dari seluruh sistem yang ada di sini untuk ginseng itu, sama Anda. Satu-satunya perbedaan adalah tujuan. Tapi ada pula yang datang ke sini untuk hal lain, mengapa tiga kekuatan besar membawa pasukan mereka ke sini, apakah kemeriahan seperti itu diperlukan untuk satu akar ginseng? Bukan untuk ginsengnya. Seng Ping yang diam-diam terkejut. Ia merasa ada yang tidak beres karena suasananya seperti awal perang. Semua orang tampak waspada. Fraksi atas dan institusi suci sedang mengumpulkan pasukan pribadi mereka di sini. Pasukan ini adalah murid mereka sendiri sehingga kesetiaan terjamin. Legiun yang tidak bisa mereka percayai sepenuhnya tidak dibawa ke sini. Ini memang berbau perang. Apa yang mereka rencanakan di Ivory Gap? Kamu di sini untuk mendapatkan ginseng, tetapi fraksi atas dan institusi suci ada di sini untuk salah satu harta karun sejati leluhur gila. Harta karun primordial. Seng Ping merasa merinding setelah mendengar ini.
Harta karun purba adalah artefak yang mengejutkan. Sistem saat ini memiliki banyak harta kerajaan dari para kaisar, tetapi harta primordial ini jauh lebih langka. Seseorang yang lemah seperti Seng Ping tidak tahu tentang rumor mereka di luar, sama sekali tidak berdasar. Dia langsung menyangkalnya, meletus. Dia menamparkan pantat cantiknya dan berkata, "Gadis kecil, tidak bijaksana berbohong padaku. Anda." Dia melompat seperti kucing yang ekornya diinjak dengan kulit memerah. "Berbohong aku lagi dan aku akan menelanjangimu lalu melemparkanmu ke jalan." Ucapkannya dengan nada datar. Ini pertama kalinya seseorang berani berbicara seperti ini. Dia bahkan melakukannya secara terbuka dan santai. "Aku serius," Li Qiye berkata, mengabaikan amarahnya. Leluhur gila memang meninggalkan harta karun yang menantang surga untuk generasi mendatang. Sayangnya, kalian semua kehilangannya nanti. Saya tidak akan berbicara tentang keadaan di balik ini, tapi senjatanya masih ada di dalam Ivory Gap. Oleh karena itu, ginseng darah bukanlah fokus utama kali ini. Dia sadar bahwa sedikit yang mengetahui peristiwa ini, hanya puncak dari 4 kekuatan besar. Tapi sekarang, Li Qiye sangat yakin akan hal itu. Dia memandang dan bertanya, "Ratu duduk. Wang Han pasti tahu tentang ini. Mungkinkah dialah yang membocorkan informasi ini kepadanya? Saat aku mengetahui masalah ini, kalian semua bahkan tidak tahu apa yang terjadi dengan Ivory Gap." Li Qiye mendengus. Tentu saja salah satu orang pertama yang mengetahui hal ini, Wang Han tidak perlu mengalaminya. Sementara itu, Seng Ping dikejutkan oleh informasi baru tentang harta karun purba yang terletak di dalam Ivory Gap. Harta karun kuno terlalu menggiurkan dan bisa membuat orang gila. Orang tua itu tahu mengapa kekuatan besar ini mengerahkan pasukan mereka ke celah Gading. Sebuah peristiwa besar akan terjadi. Munculnya harta karun ini tentunya akan dibarengi dengan darah. Ivory Gap akan menjadi medan perang yang mengerikan. Entah itu fraksi atas, institusi suci, atau Kamcu, hanya dengan mengambil harta karun primordial ini akan mengubah lanskap sistem politik Dao sepenuhnya. Tidak sulit bagi kegembiraan untuk mengambil alih. Hanya klan Wang yang hilang dan membuat Seng Ping kecewa. Situasinya akan menjadi sangat buruk jika Wang tidak terlibat dan jika Wang Han kehilangan kendali. Qingling juga tercengang tetapi bukan karena harta karun purba. Dia terkejut karena Li Qiye mengungkapkan keseluruhannya. Dia merasa seolah-olah seluruh sistem berada di bawah genggamannya, bahwa dia adalah eksistensi tertinggi di tanah Dao ini. Para penonton di luar menahan napas, menunggu Chu Qingling melakukan sesuatu. Mereka bisa membayangkan penginapan itu menjadi debu setelah serangan destruktif pertamanya, terlalu penasaran bagaimana dia akan menjatuhkan pemuda sombong ini. Guru besar Chen Shuwei tersenyum dingin karena dia berseteru dengan Li Qiye sekarang. Bahkan jika dia sendiri tidak bisa membuat daging cincang dari orang gila ini, melihatnya memukul tanpa ampun oleh Chu Qingling sudah cukup baik. Silver Fox Su Ziji memutarbalikkan tipis, tidak ada hal baik yang akan datang dari mereka yang memprovokasi Qingling tapi dia merasakan sedikit penyesalan, tidak bisa menggali sesuatu yang berguna dari Li Qiye untuk tujuan menjatuhkan klan Wang. Selama penantian yang menyiksa, penginapan itu sunyi tanpa suara apapun, tidak ada badai seperti yang mereka harapkan. Dia nampaknya tidak cukup marah untuk menjatuhkan giginya ke tanah dan menghancurkan penginapan. Mereka bertukar pandangan bingung satu sama lain, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi di hotel. Secara teori, dia seharusnya mampu menyapu siapapun di dalam sistem, terutama seseorang yang semuda dan tidak dikenal seperti Li Qiye. Namun, tidak ada tanda-tanda pertempuran yang sama sekali, apalagi beberapa serangan yang menghancurkan bumi. Setelah beberapa saat, pintu masuk utama akhirnya terbuka. Orang-orang tidak sabar dan melihat ke dalam. Seseorang akhirnya keluar, Chu Qingling. Ekspresinya tampak normal dan auranya tersembunyi. Dia tidak terlihat seperti sedang berkelahi, masih tetap bangga dan cantik seperti bunga aprikot di tengah musim dingin. Tidak ada yang bisa membaca apapun dari kemunculannya, kecuali bahwa itu hanya pertemuan singkat. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya melirik sekilas ke arah kemacetan sebelum pergi dengan sikap tenang. Mereka menjadi semakin bingung. Bagaimana amarahnya bisa mereda dengan mudah? Apa yang terjadi di sini? Tiga lagi keluar, Li Qiye dengan Seng Ping dan Xi Jing di belakangnya. Li Qiye bersikap acuh tak acuh dan santai seperti biasanya. Mereka naik kereta dan menuju Ivory Gap.
Orang-orang di luar akhirnya sadar kembali sambil memperhatikan kereta yang berangkat. Mereka menarik napas dalam-dalam, sangat heran. Apa yang telah terjadi? Bahkan para tetua sekte tidak dapat berspekulasi tentang kejadian tersebut. Marsekal Agung Pengadilan Gila tidak dapat dihentikan, memiliki otoritas militer dan dukungan dari banyak leluhur. Terlebih lagi, dia sendiri cukup kuat untuk menghadapi siapapun, setidaknya dalam sistem. Tapi sekarang, meski dalam kemarahannya, dia memilih untuk mengampuni pria itu. Siapa yang sebenarnya percaya ini? Jika Silver Fox dan Grand Tutor memprovokasi dia akan menghajar mereka sampai di ambang kematian. Tapi sekarang, Li Qiye baik-baik saja tanpa satu luka pun. Semua orang menjadi penasaran dan bertanya-tanya apa yang dia lakukan untuk menenangkannya. Silver Fox dan Grand Tutor tentu saja khawatir juga. Mereka datang dari pengadilan pusat dan memahami kekuatan Chu Qingling lebih dari siapapun. Hanya nenek moyang kelas berat yang mampu mempengaruhi Chu Kem dan Qingling. Hanya ada beberapa leluhur PDA tingkat ini, dan Li Qiye jelas bukan salah satu dari mereka. Sayangnya, hasil dari kejadian ini berarti dia tidak bisa melakukan apapun padanya, tidak peduli apa yang dia lakukan, itu menunjukkan bahwa dia memiliki keraguan untuk tidak menyerangnya. Kalau tidak, orang tuanya tidak akan bisa mengenali wajahnya yang bengkak saat ini. Pertama, Wang Han mendukungnya. Sekarang, Qingling juga menolaknya. Pasti ada alasan dan rahasia di balik semua ini. Kedua saingannya itu saling melirik dan memiliki pemikiran yang sama, mereka pasti memiliki Li Qiye di pihak mereka. Entah itu dengan kekerasan atau dengan menggoda dia dengan keuntungan, mereka harus merekrutnya. Latar belakang dan kemampuannya sungguh luar biasa. Terlebih lagi, jika mereka tidak dapat memilikinya, maka mereka harus membunuhnya bagaimana caranya. Dia sekarang berpotensi menjadi bahaya bagi mata mereka karena jika dia tidak berada di pihak mereka, itu berarti dia akan bersama Wang. Begitu saja, dia akan menjadi penghalang besar dalam perjalanan mereka menuju tahta. Menyapunya terlebih dahulu adalah hal yang perlu. Niat membunuh mereka muncul pada saat yang bersamaan. Ivory Gap merupakan pegunungan yang membentang seperti naga raksasa. Perbukitan menjulang tinggi hingga ke awan, tertutup salju. Ia memiliki lembah yang dalam dan jurang yang tak terduga, mampu menampung seluruh dunia. Orang biasanya tidak akan mengunjungi tempat ini. Selain itu, sistem telah menyegelnya berkali-kali untuk alasan yang tidak diketahui. Rumor mengatakan bahwa ketika leluhur gila menciptakan sistem ini, Ivory Gap adalah tokoh besar dengan kekayaan luar biasa di Myriad Lineage. Selama penciptaannya, dia menyeret seluruh Vena ke dalam sistem, menjadikannya bagian dari wilayahnya. Seng Ping terus mengemudikan keretanya lebih jauh ke dalam pegunungan di bawah bimbingan Li Qiye. Mereka terkesan dengan pemandangan megah pegunungan yang mengerikan ini. Dari kejauhan, gunung-gunung ini tampak seperti satu set gigi lengkap dengan satu gigi hilang di tengahnya. Seng Ping dan Si Jing melihat ini untuk pertama kalinya dan akhirnya menyadari mengapa dinamai Ivory Gap. Kereta melewati celah tersebut dan melihat sebuah lembah besar, seperti digali oleh seseorang, lebar di atas dan lebih sempit di bawah. Seseorang melakukan ini, Seng Ping bertanya, meskipun tanda-tandanya berlawanan dan tidak ada bukti adanya kontak dengan manusia, dia tetap merasa ada seseorang yang mencoba menggali tambang di tempat ini. Ini dulunya adalah tempat harta karun sehingga para master yang tak terkalahkan telah mencari di sekitar sebelum leluhur gila memindahkannya ke sini selama dimulainya pengadilan gila. Li Qiye berkata datar, ada perbendaharaan di dalam. Si Jing bertanya, jurang sebesar itu pasti membutuhkan waktu lama untuk digali. Dia bertanya-tanya apakah pada dasarnya ada, bahkan lebih berharga dari harta apapun. Bahkan ginseng darah tertua pun tidak ada ikatannya dengan ini. Li Qiye tersenyum dan berkata, keduanya menarik napas dalam-dalam. Dalam pikiran mereka, ginseng darah itu sangat berharga, sesuatu yang jarang terlihat di pengadilan gila saat ini. Tapi sekarang, hal di sini bahkan lebih dahsyat. Sementara keduanya masih terkagum-kagum dengan jurang yang dalam, Li Qiye naik ke gunung di sebelah kiri mereka. Mereka melanjutkan perjalanan ini sebelum berhenti di punggung bukit. Li Qiye menemukan sebuah gua yang menghadap ke tengah-tengah jurang. Keduanya membayangkan dan menyadari bahwa gua ini bukanlah ciptaan alami. Seseorang telah memasaknya dengan ukiran di pintu masuk, membuatnya lebih nyaman.
Keduanya menemukan beberapa ruangan di dalamnya dengan kursi dan meja yang terbuat dari batu. Sudah lama sekali sejak terakhir kali orang menempati tempat ini. Inilah. Li Qiye melihat sekeliling dan berkata. Keduanya langsung menyapu dan membersihkan gua tanpa memerlukan proses darinya, tidak butuh waktu lama sebelum gua itu memenuhi aroma manusia, sebuah rumah sekali lagi. Apa yang kita lakukan di sini? Apakah kita sedang mencari ginseng darah? Si Jing akhirnya bertanya. Li Qiye terkekeh dan berkata, ginseng berumur 10 juta tahun tidak layak untuk saya datangi ke sini. Ditambah lagi, saya tidak perlu mencarinya karena ada cara untuk membuatnya datang kepada saya. Mata si Jing membelalak tak percaya, bangsawan muda, ku dengar akar ginseng setua ini memiliki spiritualitas dan kecerdasannya sendiri, mampu menjelajah langit dan bumi. Itu benar-benar akan datang padamu. Jika saya menginginkannya, bahkan 1 dari 1 triliun tahun pun tidak masalah, dia akan menjadi seperti anak yang patuh untuk saya makan. Li Qiye tersenyum, tetapi itu akan sangat sia-sia, hanya orang bodoh yang mengkonsumsinya dengan cara seperti itu. Mengapa demikian? Dia menjadi anak yang penasaran dan bertanya lagi. Dia berkata, jika Anda mempunyai ayam, apakah Anda akan langsung membuat makanan atau membiarkannya bertelur? Ginseng seperti ini paling baik digunakan sebagai inkubator, biarkan di sisi Anda. Hanya orang jenius yang mempunyai pemikiran sempit yang akan mengonsumsinya. Si Jing memahami logikanya meski belum pernah melihat ginseng darah sebelumnya, apalagi yang setua itu. Namun demikian, dia pikir akan luar biasa jika memilikinya. Li Qiye duduk di salah satu ruangan dan berkata pada keduanya, pergilah keluar, jangan ganggu aku. Keduanya pergi, berpikir bahwa dia ingin mempertahankan lingkungannya sehingga mereka berjaga di luar gua. Li Qiye dengan santai menutup ruang dan duduk untuk bermeditasi. Istana nasibnya muncul dengan lautan kenangan. Untaian hukum muncul di otaknya. Mereka unik, dilestarikan dari zaman kuno. Mereka tenggelam ke dalam tanah seperti ular dan menghilang. Setelah sekian lama, sebuah formasi muncul di bawah kakinya. Mereka juga diciptakan dari untaian hukum dan menyala dengan cahaya kuno yang berkedip-kedip. Berdengung. Saat formasi menjadi lebih cerah, rune muncul membentuk portal. Portal khusus ini berbeda dari yang lain. Itu tepat di atas formasi di bawah dalam bentuk pusaran perak. Itu berputar dan sepertinya siap menyedot Li Qiye kapan saja. Dia mengambil satu langkah dan benar saja, dia langsung menghilang ke dalam pusaran air. Ketika dia muncul lagi, dia berada di dunia berbeda yang terbuat dari rune dan energi Dao yang berpotongan seperti lautan tanpa batas. Tentu saja, itu diisi dengan rune, bukan udara. Ombaknya juga terbuat dari rune. Selain itu, simbol-simbol kuno ada di mana-mana, beberapa di antaranya sebesar gunung dengan berbagai ukuran dan bentuk. Faktanya, tempat ini terbuat dari Dao, bukan karakteristik duniawi. Fondasi Dao di sini cukup kuat untuk memikul 9 pemandangan kota dan yang lainnya. Li Qiye memeluknya dengan sentimental saat berada di dalam, orang tua itu terlalu gila, begitu banyak perbuatan gila sepanjang hidupnya, tapi dia masih terlalu mencintai dunianya sendiri. Dia ingin menunggu kehancurannya lalu membangun kembali semuanya. Sayangnya, ide gila ini tidak bisa dilakukan. Dunia rune ini sebenarnya adalah fondasi Dao dari pengadilan gila. Leluhur gila membuka sumber Dao terlebih dahulu kemudian menciptakan fondasi tertinggi sebelum wilayah fisik sebenarnya. Orang luar tidak bisa datang ke tempat ini, bahkan kaisar sejati pun tidak bisa menggunakan kekerasan. Namun hal ini tidak terjadi pada Li Qiye. Dia memiliki semua kenangan dari leluhur gila sehingga dia memiliki informasi tentang hukum yang diperlukan untuk membuat kuncinya. Ia terletak di suatu lokasi tertentu yang menyerupai pantulan celah gading, tidak ada keraguan bahwa tempat ini dapat membawa seseorang ke sana. Faktanya, Li Qiye mampu mengendalikan fondasi Dao dan sumber Dao sistem. Namun, ini saja tidak cukup karena item di dalam Ivory Gap sangat licik. Legenda tentang Ivory Gap memang benar adanya. Memang ada sesuatu di sana. Beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah akar obat tertinggi, yang lain mengatakan bahwa itu adalah harta karun dengan spiritualitasnya sendiri, atau binatang dewa muda. Oleh karena itu, masyarakat telah menggeledah tanah ini sebelum menjadi bagian dari pengadilan gila. Sayangnya, mereka semua gal dan harus menyerah. Belakangan, leluhur gila mengetahui hal itu di sini juga, jauh di dalam pegunungan.
Oleh karena itu, dia membawa seluruh pembuluh darah ke sini untuk menjadi bagian dari sistemnya. Dia pernah menangkapnya tetapi juga gagal untuk benar-benar memahaminya sebelum harus meninggalkan tiga dewa. Oleh karena itu, dia meninggalkannya untuk orang-orang yang tertentu. Menarik, mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri. Li Qiye terkekeh, mencari tahu lebih banyak tentang benda itu setelah kegagalan leluhurnya. Dia mengeluarkan sebuah benda, labu mempesona dengan warna kuning seolah terbuat dari emas. Gemuruh yang menggelegar terjadi seolah-olah labu itu diisi dengan sambaran petir. Labu ini memiliki asal-usul yang bagus. Li Qiye kembali ke Stone Medicine World setelah menghancurkan Heaven Hoof dan mengeluarkan pohon anggur yang darinya. Labu itu berasal dari pokok anggur ini. Butuh waktu lama dan banyak usaha dari Li Qiye sebelum menjadi dewasa. Ketika sudah matang, dia mencabutnya dari pokoknya dan memotretnya, labu yang pertama. Itu memiliki banyak kegunaan atau dia tidak akan menyia-nyiakan banyak usaha dalam mengolahnya. Dia membukanya dan cairan emas mengalir, seperti emas yang meleleh, indah dan mempesona. Itu mengalir ke seluruh rune Yayasan Dao dan sepertinya memiliki pemikiran sendiri, tidak butuh waktu lama sebelum semua rune di Ivory Gap meresap. Seiring berjalannya waktu, cairan itu mengembun menjadi untayan kuning yang menyatu menjadi rune. Selanjutnya, mereka menghilang sepenuhnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah menyiapkan jebakan ini, dia menyimpan labu tersebut dan tersenyum, saya ingin melihat seberapa banyak ruang yang dapat Anda lewati. Selama kamu berada di area ini, kamu tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Kamu akan menjadi milikku. Saat Li Qiye sedang menyiapkan jebakan di dalam fondasi Dao Istana Gila, celah gading juga menjadi cukup ramai karena munculnya ginseng lainnya. Di gunung tertentu dalam jangkauan, terdengar suara gemuruh disertai lautan harta dan lautan darah yang bergejolak di langit. Fenomena visual tampak pada seluruh vegetasi di kawasan tersebut. Bunga-bunga bermekaran dan layu dengan sangat cepat, bahkan buahnya pun matang dengan gila-gilaan. Tontonan visual ini menarik perhatian para penggarap. Di antara awan dan lautan darah ada bayangan seukuran kepalan tangan. Itu memancarkan segalanya dan tampak agak nakal. Ginseng darah. Orang-orang yang paling dekat dengan gunung ini berteriak dan menariknya ke sana. Suara membaik. Akar ginseng melompat ke pegunungan dan langsung menghilang di sela-sela celah. Setelah itu, bagaimana para tetua dan murid bisa menyerah begitu saja? Mereka semua menuju ke arah yang sama. Berita kemunculannya menyebar ke seluruh tempat. Sejak penampakan sebelumnya, ia berhenti muncul sehingga meskipun ada upaya massal, tidak ada yang bisa menemukan apapun. Tepat ketika mereka ingin menyerah, ginseng tersebut muncul kembali dan menimbulkan kehebohan. Orang-orang yang bergelantungan di luar pegunungan kehilangan kesabaran dan semuanya ikut bergabung. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Yang tercepat adalah Chu Qingling. Dia memanggil lebih dari siapapun untuk mengatasi kekurangannya. Jika tidak, masa depannya akan tetap menjadi misteri. Kerumunan lainnya dengan cepat mengejarnya, tidak butuh waktu lama sebelum Silver Fox dan Grand Tutor membawa pasukan mereka ke dalam juga. Faktanya, kedua orang ini dan orang-orang di belakang mereka tidak berada di sini hanya untuk mendapatkan darah ginseng, melainkan untuk harta karun leluhur-leluhur gila. Hal terakhir ini memerlukan mobilisasi besar-besaran. Sayangnya, tidak ada tanda-tanda harta karun itu dan nenek moyang mereka tidak tahu di mana letaknya. Jadi, mereka tetap statis selama ini. Ginseng menggerakkan mereka untuk beraksi sekarang. Jika mereka bisa mencapainya, mereka akan mendapatkan kekuatan budidaya yang cukup untuk menjadi seperti lokasi pertempuran. Dalam pikiran mereka, mendapatkan ginseng adalah hadiah hiburan yang bagus jika mereka tidak bisa mendapatkan harta karun purba. Semua orang yang muda bersemangat membuat Ivory Gap tetapi sebagian kecil tetap berada di luar untuk menonton. Beberapa leluhur sebenarnya ada dalam bayang-bayang. Sistem ini tidak hanya memiliki 4 kekuatan besar. Ada banyak garis keturunan di luar istana dan beberapa di antaranya sangat kuat. Nenek moyang mereka adalah tokoh yang sangat terkenal. Beberapa dari mereka tentu saja senang melihat ginseng darah ini. Sistem ini akan memiliki penguasaan baru. Salah satu leluhur berkomentar, rumor tentang ginseng ini telah beredar sejak lama namun tidak pernah benar-benar muncul, terlalu sulit untuk dipahami. Ada sesuatu yang berubah di sini sekarang, ini mungkin pertanda kejadian yang akan datang.
Nenek moyang orang lain berkata dengan cemas, ia mungkin tidak muncul atas kemauannya sendiri. Sesuatu yang jahat pasti mengganggunya. Mungkinkah bencana gunung masih ada? Sekte mereka tidak berada di dalam istana sehingga mereka tidak berpartisipasi dalam peraturan internal, tetapi jika sesuatu yang buruk terjadi, mereka juga tidak akan bisa melarikan diri. Bencana saat itu, makhluk setingkat mereka masih bergerak setelah membicarakan hal ini. Ginseng darah langsung menghilang setelah mengalir lebih jauh ke dalam gunung. Seseorang di sekitarnya Chu Qingling tidak dapat melihatnya lagi. Pergerakannya terlalu cepat untuk dilihat oleh orang suci sejati. Tidak jauh dari sana, di atas puncak ada seorang pria parubaya, mengenakan jubah putih berkibar. Dia memegang cermin dengan satu tangan, itu memancarkan cahaya pilar langsung ke pegunungan, sepertinya mampu mengintip ke dalam tanah. Penatua dari kuil kuno. Seseorang segera mengenalinya. Han Feng juga ada di sini, apakah kuil terpencil memilih untuk ikut serta dalam kompetisi juga? Seorang leluhur dari fraksi atas terkejut. Meskipun orang belum pernah melihat pria ini sebelumnya, posisinya saja sudah cukup menakutkan. Kuil kuno adalah garis keturunan yang dimaksudkan untuk memuja nenek moyang dan nenek moyang sistem. Ini dimulai dengan sekelompok pengamat makam yang akhirnya menciptakan silsilah ini. Itu telah menghasilkan karakter yang luar biasa, kaisar sejati kuno. Rumor mengatakan bahwa bakatnya sangat menantang, mampu membawa sistem kembali ke puncaknya dalam waktu singkat. Ada kaisar sejati lainnya di 3 dewa selama generasinya, tapi dia mampu menekan semuanya. Dengan demikian, generasi selanjutnya percaya bahwa dia adalah orang nomor 1 dalam sistem di luar insanel leluhur. Sistem ini telah menghasilkan banyak kaisar, seperti kaisar sejati Chu atau kaisar sejati darah, namun mereka tetap percaya bahwa kuno adalah yang terbaik. Dia cukup menakutkan meski tidak bisa menjadi nenek moyang. Kuil kuno sangat perkasa di masanya, berdiri di puncak pengadilan gila. Namun, setelah era ini, ia pensiun dari sorotan. Murid-muridnya yang luar biasa kembali ke kuil dan dengan rela menghabiskan sisa hari-hari mereka hanya dengan mengamati kuil itu sendiri di pinggiran kota. Setelah beberapa generasi, ia tidak lagi bersaing memperebutkan istana kerajaan. Dinasti dan klan naik dan turun tetapi kuil kuno tetap berdiri sebagai salah satu garis keturunan terkuat di pengadilan gila dan memimpin upacara besar dan acara pemujaan para leluhur. Seorang tetua yang muncul di sini sungguh mengejutkan, terutama para kekuatan besar yang ingin mengambil alih istana. Lagi pula, tidak ada yang berani meremehkan kuil kuno. Jika mereka bergabung, maka semua taruhan dibatalkan. Cermin Han Feng terus mencari di seluruh wilayah. Setelah sekian lama, seuntai darah muncul di bawah sinar cermin. Setelah terlihat, ia langsung kabur ke arah utara. Utara, Jenderal Chu. Han Feng membimbing sambil berteriak. Di atasnya, Chu Qingling segera mengejar. Sinar dari cermin mampu mendeteksi ginseng darah, mencegahnya bersembunyi. Kerumunan lainnya juga menyusul ke utara. Meskipun kecil kemungkinannya bagi mereka untuk mendapatkan ginseng, mendapatkan 1 atau 2 sulur dari akarnya saja sudah cukup. Ditambah lagi, jika ada kesempatan untuk membantu Chu Qingling, itu akan menjadi kontribusi yang besar. Ginseng itu luar biasa dalam melarikan diri tetapi Han Feng memiliki sudut pandang yang bagus untuk menyinari cerminnya. Oleh karena itu, ditemukan terus-menerus. Chu Qingling tidak berhenti mengejar ginseng di bawah instruksi Han Feng sementara yang lain juga berada tepat di belakangnya, berharap mendapatkan sedikit secangkir sup. Beberapa leluhur dari fraksi atas dan institusi suci menghela nafas lega. Sepertinya kuil kuno tidak ada di sini untuk mencari harta karun purba. Orang Han Feng ini pasti diminta oleh Qingling untuk datang membantu menangkap ginseng. Pergi ke utara tidak ada gunanya bagi ginseng saat berada di bawah sinar cermin. Tidak, itu menuju jurang maut. Seorang pakar yang lebih tua terkejut setelah menyadari hal ini. Akan menjadi masalah jika dia bersembunyi di sana. Ayo, kita potong, kelilingi Gunung Gading dulu. Silver Fox dan Grand Tutor berhenti mengejar ginseng dan memutuskan untuk memimpin pasukan mereka ke depan. Hanya dalam waktu singkat, banyak legiun yang muncul tepat setelah rangkaian pegunungan. Kelompok Silver Fox dan Grand Tutor memblokir pintu masuk menyerupai gigi yang hilang, menunggu ginseng datang. Bahkan air pun tidak bisa melewati blokade ini. Beberapa lokasi memasang perangkap agar ginseng bisa masuk. Itu di sini.
Orang bisa melihat pancaran cermin mengikuti sesuatu di kejauhan, seuntai darah kadang-kadang muncul. Spekulasi mereka benar, ginseng itu memang sedang menuju jurang dengan Chu Qingling tepat di belakangnya, sangat ingin berhasil ditangkap. Pasukan di luar tegang menjadi. Mereka fokus, siap menangkapnya. Berdengung. Tiba-tiba, untaian darah itu hilang sama sekali. Bahkan Han Feng yang telah menontonnya sepanjang waktu pun terkejut. Dia menyapukan sinarnya ke seluruh area lagi tapi akhirnya gagal kali ini. Ada yang aneh, entitas yang lebih kuat menghalangi cerminku, terlalu perkasa. Han Feng memberi tahu Chu Qingling, cermin ini ditinggalkan oleh kaisar sejati kuno, tidak banyak hal di dunia ini yang dapat dihentikan. Pembicaranya acuh tak acuh terhadap pernyataan itu tetapi para pendengarnya tercengang. Han Feng hanya dengan santai memberitahu Chu Qingling tetapi ini mengejutkan para leluhur dari kekuatan besar. Siapakah kaisar sejati kuno? Nomor 2 dalam sistem di luar insane leluhur. Ini hanya bisa berarti satu hal, sesuatu yang bahkan lebih kuat darinya sedang menghentikan artefaknya. Hanya ada satu orang dalam sejarah yang cocok dengan deskripsi ini, leluhur gila. Harta karun primordial yang hilang. Nenek moyang ini semua memikirkan tentang benda ini. Inilah tujuan mereka datang ke sini. Siapkan kemah. Mereka memberi perintah kepada Grand Tutor dan Silver Fox untuk merebut lokasi terbaik terlebih dahulu. Begitu harta karun itu muncul, mereka akan menggunakan segala cara untuk mengambilnya. Di sisi lain, Chu Qingling tidak begitu tertarik pada harta karun purba dan tetap fokus menemukan ginseng. Dia pasti bersembunyi di sekitar sini, dirikan kemah lalu cari. Legiun lainnya juga mengikuti. Namun, tidak seperti legiun ini, pasukan fraksi atas dan institusi suci tetap menunggu. Tujuan mereka adalah harta karun purba, ginseng hanyalah lapisan gula di atasnya jika memungkinkan. Bam! Tiba-tiba, seseorang yang memimpin kelompok melompat ke gunung tertentu dan menghancurkan sisinya, menampilkan sebuah gua di dalamnya. Itu adalah Tuan Klan Peng. Pasukan yang menduduki gunung ini segera mengenali kelompok ini. Jadi ternyata Seng Ping yang menjaga gua menjadi ketakutan setelah melihat begitu banyak legiun. Dia diam-diam menggunakan metode untuk menyembunyikannya. Dia takut gangguan apapun dapat menyebabkan Li Qiye mengalami penyimpangan Qi. Namun, metodenya tidak cukup untuk membodohi beberapa orang, terutama mereka yang sengaja mencari Li Qiye. Peng Clan tentu saja salah satunya. Tuan muda mereka mati demi Li Qiye sehingga mereka bersumpah untuk tidak pernah menyerah, terutama Tuan Klan. Dia hanya ingin membunuh Li Qiye lalu mengorbankan mayatnya untuk anaknya yang sudah meninggal. Kebenciannya masuk akal karena dia hanya memiliki satu anak laki-laki, dan anak laki-laki itu dikandung pada tahun-tahun terakhirnya. Oleh karena itu, dia memanjakan anak laki-laki itu tetapi sekarang, banyak orang telah meninggal karena siapa-siapa. Bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Setelah menghancurkan ilusi, semua orang bisa melihat gua itu sekarang. Murid-murid Peng meliputi gua, bahkan seekor nyamuk pun tidak bisa keluar sekarang. Seng Ping dan Xi Jing tentu saja terkejut. Setelah melihat barikade, Seng Ping segera menyentuh gagang pedangnya. Sementara itu, legiun di luar diam-diam mengawasi. Peng ingin membalas dendam pada tuan muda mereka. Seorang penatua. Semua orang bisa bersimpati dengan klan. Bagaimanapun, leher tuan muda mereka dipatahkan oleh Li Qiye di depan umum. Jika Peng tidak melakukan apa-apa, mereka akan kehilangan semua prestise dan reputasinya, tidak dapat lagi tinggal di istana kerajaan. Jadi, entah itu untuk membangun dominasi mereka atau untuk membalas dendam, ketua klan perlu melakukan sesuatu selain membuat kura-kura tertipu. Silver Fox mengungkapkan senyuman setelah melihat ini, tidak ada yang lebih baik dari perkembangan ini padanya. Dia ingin menggunakan Peng untuk mengetahui kekuatan dan identitas sebenarnya Li Qiye, untuk mengetahui mengapa Chu Qingling takut padanya. Grand Tutor secara alami mencibir dengan kilatan mematikan. Peng adalah cabang dari fraksi atas. Jika mereka bisa menangkapnya, maka fraksi atas juga akan memiliki akses ke arahnya. Namun, jika Li Qiye membunuh Peng, maka fraksi atas mereka akan mempunyai alasan yang sah untuk menyerangnya sebagai balas dendam atas rekan-rekan mereka yang gugur. Yang Seng Ping, suruh itu keluar atau kepala anjingmu akan berputar guling di tanah. Peng Chujun memasang ekspresi mematikan di wajah lamanya. Seng Ping siap bertarung dan dengan tegas menjawab, Tuan Klan Peng, jangan membuat kesalahan.
Saya mungkin bukan siapa-siapa tapi saya akan tetap memperingatkan Anda sekarang, tindakan Anda ini akan membawa bencana bagi klan Anda. Semuanya akan hancur dalam satu hari, kamu akan menjadi orang berdosa, tidak mampu menghadapi nenek moyangmu. Yang Seng Ping, kamu pikir kamu ini siapa, yang sebenarnya memberiku peringatan? Kamu hanyalah anjing yang tidak berarti, aku akan menangkapmu terlebih dahulu, lalu membunuh tuanmu nanti. Chu Jun menampilkan dan berkata dengan dingin. Dia mengangkat tangan dan murid-murid di belakangnya segera menggelinding untuk menangkap Seng Ping. Ayo pergi. Seng Ping siap mati untuk melindungi gua ini, tidak mengizinkan siapapun mengambil setengah langkah ke depan. Brengsek, sombong, sial. Seng Ping berhasil mengusir belasan murid dengan satu ayunan. Dia tidak terkenal tetapi seorang juara sejati masih memiliki kekuatan melebihi para ahli biasa. Peng Chujun merengut dan langsung mengambil tindakan. Grand Dao-nya mengalir keluar dengan energi sejati seperti lautan, 5 gerakan langsung tersisa. Seng Ping langsung bersantai sambil membekukan darah. Chujun adalah raja sejati yang agung, seorang pejabat lama dinasti tersebut. Ini adalah seseorang yang setingkat dengan mendiang kaisar. Itu berbeda di seluruh dunia, itulah mengapa Seng Ping langsung kalah setelah 5 gerakan. Para murid dari Peng mengencangkan tali pada dirinya. Tak perlu dikatakan lagi tentang Xi Jing, dia ditangkap sejak awal. Meskipun demikian, Seng Ping masih berteriak ke gua meskipun dia ditawan, bangsawan muda, hati-hati, musuh ada di sini. Pergi, Chu Jun memesan lagi. Para murid mulai memasuki gua. Klan Master, tidak ada seorang pun di dalam. Mereka akhirnya keluar dan melaporkan. Setelah mendengar ini, bahkan Seng Ping dan Xi Jing pun terkejut. Li Qiye jelas ada di sana, bagaimana mungkin mereka tidak melihatnya? Bukan siapa-siapa. Peng Chujun memasang menakutkan dan berkata dengan dingin, sepertinya dia takut dan lari, seorang biksu bisa lari tapi kuilnya tidak. Bawa mereka masuk. Seng Ping dan Xi Jing kemudian dibawa ke Kampeng. Itu menempati wilayah besar di luar Ivory Gap dengan lebih dari 1000 murid. Disiplin di sini sangat ketat dengan suasana yang menindas. Masing-masing penjaga mempunyai niat membunuh, menyebabkan siapapun dan semua orang waspada. Mereka mengirim semua elitnya ke tempat ini. Ini jelas merupakan pasukan terkuat mereka. Selain membalas dendam atas kematian putranya, ketua klan juga ingin membangun prestise untuk fraksi atas. Suasana mencekam karena hal ini dapat mengubah lanskap politik saat ini dan arah masa depan Insanekor. Setelah peristiwa ini, mungkin akan muncul kaisar baru. Peng berada di bawah fraksi atas dan perlu melakukan sesuatu dalam acara ini. Jika nanti fraksi atas memegang kendali, mereka akan lebih dihormati dengan lebih banyak keuntungan yang diberikan. Itu membuat pengacak seluruh klan mereka untuk manuver ini. Klan lain tidak berani mendekati kamp mereka. Ini adalah gunung berapi aktif yang bisa meletus kapan saja. Mengacaukannya hanya akan membawa masalah yang tidak perlu. Setelah Seng Ping dan Xi Jing dibawa ke kamp, mereka diikat di pintu masuk dengan Algojo berdiri di samping sambil mengasah pisau tajam mereka. Jelas sekali, Peng ingin membuat pertunjukan dengan memenggal kepala mereka. Semua ahli yang menahan napas, menyadari bahwa keduanya adalah pengikut Li Qiye. Peng Chujun ingin menjadikan mereka contoh lalu membunuh Li Qiye karena alasan yang disebutkan sebelumnya. Dia ingin semua sekte dan penggarap dalam sistem tahu bahwa Peng bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Di mana Li Qiye? Seseorang berkemah sambil melihat kedua tawanan itu. Mungkin sudah lari menyelamatkan nyawanya. Seorang anggota klan tertawa dan berkata, sebagian besar orang akan takut jika Peng mengerahkan seluruh kemampuannya, tidak banyak orang yang menginginkan perang habis-habisan dengan mereka. Tapi sepertinya pria Li Qiye tidak takut akan masalah. Dia akan memprovokasi siapa saja. Kata orang lain, berpikir bahwa Li Qiye tidak mungkin melarikan diri. Anggota klan itu mencibir, itu tidak benar. Beberapa orang bertindak cukup galak hingga keadaan menjadi sulit lalu mereka langsung lari. Ini melawan seluruh Peng Klan dengan lebih dari 10.000 ahli dan leluhur yang perkasa. Bisakah dia menghadapi semuanya? Saya sangat meragukan hal itu. Kerumunan setuju dengan pernyataan ini. Li Qiye mungkin cukup galak sehingga tidak mempercayai satu atau dua orang jenius, namun memiliki keberanian untuk menghadapi seluruh klan adalah cerita yang berbeda. Peng Chujun sedang berdiri di kampnya, siap membunuh. Dia dengan dingin mengucapkan, bocah cilik,
kamu bisa lari sekarang tapi tidak selamanya. Kami akan memburumu sampai ke penjuru dunia, membiarkanmu merasakan keputusasaan dan keputusasaan. Suaranya meliputi seluruh pegunungan dan bahkan lebih jauh lagi. Silver Fox menikmati ini, berpikir bahwa ada umpan meriam yang menguji Li Qiye untuknya. Sedangkan untuk Grand Tutor, dia sebenarnya mengharapkan kesuksesan Peng Chujun. Menangkapnya hidup-hidup adalah cara terbaik sehingga mereka bisa menggunakannya untuk menjatuhkan klan Wang. Sayangnya, Li Qiye tidak muncul bahkan setelah memintanya. Orang-orang saling melirik, berpikir bahwa tidak ada orang yang bisa mengabaikan perilaku ini. Sepertinya pria itu ketakutan. Apa maksudnya keren tadi, sekarang hanya bercanda. Anggota klan itu tertanam. Benar, dia membual 2 hari yang lalu, tapi sekarang, berlari lebih cepat dari siapapun saat masalah datang. Seorang sahabat dari fraksi atas berkata dengan nada menghina. Banyak orang di sini berasal dari fraksi atas atau memiliki hubungan dengan itu. Peng adalah sekutu mereka sehingga mereka secara alami akan membela klan. Baiklah, bocah nakal, kita lihat berapa lama kamu bisa berlari. Saya akan membunuh pengikut Anda satu persatu dan melihat apakah Anda bisa terus menjadi kura-kura. Chujun berkata dengan dingin. Orang-orang menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini, mengetahui bahwa Seng Ping dan Si Jing kurang beruntung. Li Qiye masih belum muncul setelah deklarasi ini. Bocah kecil, aku tahu kamu dekat. Saya akan menghitung sampai 5, jika Anda tidak muncul, saya akan mulai mengulitinya. Ketua klan berteriak lagi. Dia ingin menggunakan keduanya untuk memaksa Li Qiye keluar. Di matanya, anak itu ketakutan dan hanya akan terus bersembunyi jika dia benar-benar tidak peduli dengan pengikutnya. Dia mengangkat tangannya dan Algojo di dekat Seng Ping merobek baju Seng Ping. Hahaha, Yang, kami akan memotong dagingmu sekarang, jangan khawatir, aku cukup ahli, kamu akan hidup selama 3 hari setelah aku memotong semuanya. Kata Algojo dengan nada seram. Ayo, tunjukkan padaku apa yang kamu punya, nama belakangku tidak akan menjadi yang jika aku mengerutkan kening sedikit pun. Nenek moyang dari Grand Sword ini cukup bertekad dan tidak ingin membuang wajah sektenya. Kita akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Algojo tertawa. 1, 2, 3. Chujun mulai menghitung mundur. Setiap kata terasa dingin dengan niat untuk membunuh. 5. Angka terakhir telah diucapkan tetapi Li Qiye masih belum ditemukan. Orang-orang mantap kepala setelah melihat ini. Mengikuti master seperti ini adalah kemalangan dalam 3 nyawa. Menimbulkan masalah namun tidak berani mengambil tanggung jawab. Seorang pakar tua berkomentar. Hanya seorang yang mencium, hanya tahu cara menyombongkan diri. Seorang anggota klan berkata dengan nada meremehkan. Dalam waktu singkat, semua orang bersimpati terhadap 2 korban malang tersebut. Baiklah, saatnya memulai pengikut Anda. Chujun mengangkat tangannya sekali lagi, menyuruhnya untuk memulai. Jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun, itu salahmu karena memilih seorang yang merokok untuk menjadi master. Kata Algojo sambil mengasah pisau lagi. Tepat ketika dia hendak memposisikan posisinya, sebuah suara santai terdengar, "Oh, begitu ramai di sini." Li Qiye, seseorang berteriak setelah melihatnya keluar dari gua. Mata Peng Chujun menjadi semakin menakutkan setelah melihat musuhnya. Grand Tutor dan Silver Fox memberi isyarat dengan mata mereka, ingin menangkap Li Qiye dengan cara apapun. Dia adalah bagian penting untuk langkah mereka selanjutnya. Saya pergi sebentar dan orang-orang sudah ingin memberontak. Li Qiye mengambil 1 langkah dan tiba-tiba muncul di hadapan-hadapan Peng. Memperbaiki. Para elit dari klan mengeluarkan senjata terhunus lalu membentuk formasi pertempuran untuk menghentikan semua kekuatan. Ada perbedaan yang jelas antara Peng yang agresif dan Li Qiye yang acuh tak acuh dalam kemunduran ini. Pesta ketiga adalah masa yang menantikannya. Waktunya sudah habis, sudah terlambat bagimu untuk memohon. Peng Chujun terintimidasi. Kau terlalu buruk. Li Qiye memotongnya sambil tersenyum, seseorang sepertimu ingin aku memohon. Itu seperti seekor semut yang meminta gajah untuk berlutut. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri dan klanmu. Anda, Chujun memerah sambil gemetar karena marah. Sayangnya, Anda bahkan tidak tahu siapa yang telah Anda sakiti. Aku tidak hanya akan membunuh putramu sekarang, tapi juga kamu, dan semua orang dari klanmu. Tapi, jika kamu bunuh diri sekarang, aku bisa memaafkan sisanya.
Jika aku harus melakukannya sendiri, maka klanmu akan lenyap setelah hari ini. Semua orang tercengang mendengarnya, merasa bahwa dia konyol. Menghancurkan Peng bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan sepele. Chen dan fraksi atas mendukungnya. Jadi begitu, Chu Jun marah sampai tertawa, bocah cilik, sebenarnya aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Kalah dan saya akan menikmati pengikut Anda di depan Anda. Tangkap dia. Dia memberi isyarat agar anak buahnya menyerang. Para elit dalam formasi pertempuran mereka mengepung Li Qiye dengan dinding perisai. Di tengah-tengah perisai ada celah untuk keluarnya pedang pisau. Siapapun akan tertusuk seluruhnya saat berdiri di tengah serangan gencar ini. Mereka tangguh dalam pertempuran, berpengalaman dalam pertarungan hidup dan mati. Tak satu pun dari mereka yang lemah sehingga formasi pembunuhan ini bisa membuat orang Lin mencium bau darah. Semua orang menahan napas, tidak ada keraguan bahwa tindakan Chu Jun membuat takut banyak orang. Menguliti keduanya di depan Li Qiye. Jika dia tidak bisa menerobos barikade untuk menyelamatkan mereka, ini akan meninggalkan luka psikologis yang berkepanjangan. Ditambah lagi, dia dirugikan karena para sandera. Peng Chu Jun memiliki keunggulan absolut saat ini. Siapa yang tahu kalau dia bisa bertahan? Ayo pergi. Para elit memulai dengan cara yang menggelegar. Banyak bilah pisau yang ditujukan padanya, sepertinya keluar dari tanah untuk memotong-motongnya. Haha, giliranku juga. Algojo tiba dan berdiri di depan Yang Sengping. Memperbaiki. Bilah-bilah yang berkedip itu saling bertautan, hampir membuat daging cincang dari Li Qiye. Semut. Li Qiye tersenyum. Tubuhnya sedikit gemetar dan tiba-tiba, pusaran angin muncul di bawah kakinya. Bahkan tanah pun bergetar sebagai responsnya. Ledakan. Dampak keras yang mirip dengan dua pasukan yang terdengar. Semua orang menjadi terpesona, tidak dapat melihat tindakannya. Di mana aku harus memulai? Hehe, jangan salahkan aku untuk ini. Algojo mencekik pedangnya di depan dada Sengping tapi dia tiba-tiba berhenti. Ledakan. Li Qiye memiliki kecepatan yang melampaui segalanya sementara semua orang masih mendengar ledakan keras sebelumnya. Para elit yang menghalangi semuanya terlempar ke langit. Bilah, perisai, dan armor mereka semuanya hancur. Berikutnya adalah tulang-tulang mereka, sepertinya ada sesuatu yang menembus tubuh mereka. Itu bukanlah sebuah benda tajam melainkan sebuah kekuatan tak terbendung yang menghancurkan setiap serat dari keberadaan mereka. Mengucur seperti darah bunga mekar. Dunia terhenti dalam pemandangan yang menakjubkan namun mengerikan ini. Algojo berhenti karena ada tangan yang mencengkeram tenggorokannya, mengangkatnya ke udara. Dia tidak bisa menolak dari awal hingga akhir. Tolong aku. Dia sangat ketakutan tetapi sudah terlambat. Retakan. Tangan itu mematahkan, menyebabkan dia mati dengan mata terbuka lebar. Bam, bam, bam. Para elit yang terlempar ke udara akhirnya jatuh ke tanah dalam gelombang. Beberapa ratus orang tidak bergerak sama sekali, lumpuh di tanah seperti lumpur. Meskipun kulit dan daging mereka tampak tidak terluka, organ dalam dan struktur tulang mereka hancur lebur. Memenuhi tanah karena para elit ini bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah mati. Mereka hanya merasakan kekuatan besar menembus tubuh mereka, seperti manusia tak kasat mata yang menjelajahi semuanya. Bau darah bukan lagi ilusi atau perasaan. Kekuatan gila. Nenek moyang dari satu klan dapat mengenali teknik khusus ini. Semua mata kini berkumpul pada Li Qiye dengan takjub. Ini adalah hukum prestasi yang ditinggalkan oleh nenek moyang di bawah pengawasan beberapa kekuatan besar, seperti 4 kekuatan utama. Klan lain tidak mempunyai kesempatan untuk mengolahnya. Semua orang mulai menebak-nebak identitasnya. Grand Tutor dan Silver Fox merasa khawatir karena Li Qiye jelas bukan berasal dari fraksi atas atau institusi suci. Satu-satunya kemungkinan adalah dia berasal dari klan Wang. Pada awalnya, mereka mengira dia adalah orang luar, sebenarnya bukan murid dari klan itu. Tiba-tiba, mereka muncul dengan spekulasi yang sama, mungkin calon tahta baru klan Wang adalah dia. Tidak, ada yang salah. Han Feng dari kuil kuno memasang ekspresi aneh saat dia menahannya. Dia merasa bahwa kekuatan Insane Force sebelumnya tidak datang dari Li Qiye sendiri. Namun dalam wilayah suatu sistem, jika bukan berasal dari pengguna, berarti sistem itu sendirilah pelakunya. Kekuatan ini berasal dari sumber daunnya. Sebagai anggota suatu sistem, setelah mencapai tingkat tertentu,
mereka akan mampu memahami kekuatan Grand Dao dalam sistem atau bahkan meminjam kekuatan agung dari sumber Dao. Namun, bahkan dewa sejati pun hanya bisa meminjam sebagian kecil dari kekuatan ini. Di mata Han Feng, hal ini tidak terjadi di sini. Li Qiye tidak mengerahkan kekuatannya sendiri, semua teknik itu sebelumnya berasal dari sistem Dao. Dia menganggap hal ini mustahil. Untuk dapat sepenuhnya mengontrol kekuatan sumber Dao, hanya ada dua kemungkinan, nenek moyang atau kaisar sejati masa depan dari sistem yang berdiri di puncak. Ya, pemuda ini pastinya bukanlah leluhur gila atau kaisar sejati. Bagaimana dia bisa menerapkan sepenuhnya kekuatan sistem mereka? Itu sebabnya dia sangat terkejut tetapi tidak bisa menjelaskannya sama sekali. Semuanya terlalu aneh. Pengamatan Han Feng sempurna. Li Qiye memang hanya menggunakan kekuatan sumber Dao. Ingat, dia memiliki semua hukum leluhur yang gila. Terlalu mudah dia untuk mengontrol kekuatan pengadilan gila. Seluruh pemandangan itu sunyi, hanya helaan napas yang terdengar. Li Qiye sangat cepat dalam membantai beberapa ratus ahli dari klan Peng. Selain itu, para ahli ini juga relatif terkenal. Kerumunan merasa merinding setelah melihat Algojo yang mati, terutama anggota klan yang telah menjelek-jelekkan Li Qiye sebelumnya. Mereka secara menyentuh leher mereka, memastikan semuanya baik-baik saja. Belum lagi Grand Tutor atau Silver Fox, bahkan leluhur yang tersembunyi dari fraksi atas dan institusi suci pun terkejut. Insane Force tidak dianggap sebagai merit law tertinggi di antara yang ditinggalkan oleh insane leluhur, tapi seorang junior seperti Li Qiye yang menggunakannya hingga level yang begitu sempurna. Tak seorang pun dari faksi mereka berani mengatakan bahwa mereka bisa menggunakan Insane Force lebih baik darinya. Dia dengan santai melemparkan Algojo seperti sampah sebelum melihat ke arah Peng Chujun, apakah kamu melihatnya dengan baik? Begitulah caraku membunuh putramu. Anda. Chujun hampir muntah darah setelah mendengar ini seolah-olah ada palu yang baru saja mengenai dadanya. Dia mundur beberapa langkah untuk menenangkan diri. Li Qiye dengan santai penggantian tangan dan rantai serta rantai di Seng Ping dan Si Jing pun hancur. Keduanya dengan cepat berada di belakangnya. Orang bilang saya tidak kenal ampun dan kejam. Li Qiye berkata, itu sangat jauh dari kebenaran. Jadi sekarang, aku akan memberi satu kesempatan. Bunuh diri dan aku akan mengampuni klanmu. Beberapa waktu yang lalu, banyak orang akan mengejeknya karena membuat pernyataan ini, tapi sekarang tidak lagi. Semua mata tertuju pada Peng Chujun sekarang. Ekspresi cetaknya tidak begitu cantik. Dia secara alami tidak bisa bunuh diri karena klannya masih bisa melakukan serangan habis-habisan. Dia tidak percaya bahwa junior tanpa nama dapat menghancurkan klan. Ayo pergi, dia berteriak. Pelat logam meluncur keluar dari tanah dan membentuk penjara, memicu ketiga Li Qiye. Kandang neraka ya, sepertinya Peng sudah siap. Silver Fox terkejut melihat ini. Dia melirik Chujun sebelum memberitahu Grand Tutor. Ini adalah harta karun yang diciptakan oleh dewa sejati dari klan mereka, cukup perkasa. Seorang tetua berkata dengan terkejut. Chujun bersinar dan berkata, anak kecil, aku akan membunuhmu hari ini untuk membalaskan dendam anakku. Saya khawatir Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan, ingin memanggil saya dengan sisa-sisa ini. Li Qiye tersenyum dan berkata, pergi. Chujun memberi perintah setelah dipandang rendah. Para ahli dari klan menyalakan api di sangkar. Tak butuh waktu lama, api pun muncul dari seluruh penjuru kandang. Ia membawa sinar hijau menyerupai pisau tajam, mampu menguliti daging. Api dewa sejati. Para ahli yang lebih tua langsung mengetahui apa yang sedang terjadi. Tingkat nyala api ini mampu membuat penggarap yang lebih lemah menjadi abu secara instan. Kamu mati, Peng Chujun menyatakan sambil menatap api tak berujung yang membuat kelompok itu. Dia sangat ingin menyaksikan adegan mengerikan ini untuk memuaskan dahaga balas dendamnya. Sangat lemah, suara santai terdengar dari dalam. Orang-orang melihat ke arah sangkar dan melihat Li Qiye berdiri di sana dengan acuh tak acuh. Ada cahaya samar yang keluar darinya dan membuat kesalahan Si Jing dan Seng Ping juga. Tak satu pun dari mereka tersentuh oleh nyala api ini. Chujun terkejut dan memberi perintah, tambahkan lebih banyak kekuatan, bunuh mereka. Beberapa ratus murid lainnya berkumpul dalam barisan dan menuangkan energi sejati mereka seperti banjir ke dalam sangkar. Nyala api lebih menjadi kuat setelah ledakan keras. Api besar ini sekali lagi melonjak ke arah kelompok itu dan menenggelamkannya sepenuhnya.
Deru apinya menyerupai naga api yang mengamuk, ingin membakar semua yang ada di dalam sangkar menjadi abu. Tidak lagi melihat apapun kecuali api, membuat Peng Chujun menghela napas lega. Sama untuk Grand Tutor dan Silver Fox. Mereka menganggap Li Qiye sebagai wakil klan Wang, saingan kuat mereka. Kematiannya berarti berkurangnya satu musuh yang kuat. Binatang kecil, kamu menjadi abu sekarang. Peng Chujun sangat gembira karena balas dendam yang berhasil meresap ke dalam dirinya. Ledakan. Setelah dia selesai berbicara, sangkar itu tiba-tiba mulai terbang. Para murid yang memberdayakannya hancur berkeping-keping tanpa ada kesempatan untuk berteriak. Beberapa di antaranya kabut menjadi darah dengan tergesa-gesa. Nonaktifkan. Chujun yang terkejut memberi perintah. Para ahli dari belakang mundur lalu melompat ke langit untuk menghindari sangkar terbang. Namun, ia terbang dengan momentum yang tak terbendung seperti meteor. Bam, bam, bam. Hujan darah pun terjadi setelah dampak awal. Orang-orang yang melompat ke langit tidak luput sama sekali. Itu adalah pemandangan yang mirip dengan sebuah batu besar yang berputar di atas patung lumpur, mereka tidak punya kesempatan untuk melawan. Bam! Sangkar itu akhirnya terbanting ke tanah beberapa inci dari Peng Chujun. Pria yang ketakutan itu memproduksi mundur dan melarikan diri dengan kecepatan tercepat. Lempengan-lempengan itu akhirnya terlepas dan jatuh ke tanah. Li Qiye dan kedua pengikutnya berdiri di sana, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang terbakar. Kerumunan itu menarik napas dalam-dalam, beberapa hampir jatuh ke tanah. Mereka yang mengira Li Qiye hanya sesumbar mempunyai reaksi yang paling besar. Kita tidak bisa membiarkan dia hidup. Kedua pemuda jenius itu memiliki kilatan mematikan di mata mereka. Kekuatan Li Qiye telah melampaui imajinasi mereka. Ancamannya terlalu besar sekarang. Jika dia membiarkan Ivory Gap tetap hidup, dia benar-benar bisa menjadi kaisar masa depan. Ini adalah waktu terbaik bagi mereka untuk menyerang sebelum pasukan Wang datang. Kalahkan dia. Beberapa tetua meraung setelah melihat Li Qiye begitu dekat dengan ketua klan mereka. Mereka memimpin murid-murid yang tersisa untuk membunuh Li Qiye, tidak memberikan kesempatan untuk bernapas. Memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki. Dua formasi besar terbentuk, satu berbentuk tombak dan yang lainnya berbentuk pedang. Mereka malah menjadi murid elit. Mereka telah berjuang dalam banyak pertempuran untuk kepentingan istana dan menunjukkan kehebatan mereka yang tanpa ampun di medan perang. Bersambung.